Muhammad Wahid mungkin baru berusia 8 tahun. Namun di usianya yang masih muda, ia harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Wahid yang tinggal di Desa Banyuroto, Kecamatan Kulon Progo, Yogyakarta, harus merawat ibunya yang lumpuh, mengidap autoimun yang menyebabkan gangguan neuromuskuler, yaitu kondisi yang mengganggu sistem otot dan syaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu dalam hidup dan kehidupan kita adalah sosok yang sangat mulia dan harus senantiasa kita muliakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, menjelaskan kepada kita dalam suatu hadisnya, suatu ketika sahabat Rasulullah Muawiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk saya berbuat baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, siapa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, siapa lagi? Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Kemudian Muawiyah kembali bertanya, "Siapa lagi Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Lalu, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Yang dekat setelahnya dan setelahnya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyampaikan bahwa keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Tentu salah seorang di antaranya adalah ibu. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa surga itu terletak di bawah telapak ibu. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menekankan kepada kita secara terang benderang bahwa kita harus senantiasa memuliakan seorang ibu. Namun dalam hidup dan kehidupan kita, sahabat-sahabat mulia, masih ada saja orang-orang yang masih menyia-nyiakan ibunya. Dan bahkan ada yang sampai durhaka kepada ibunya. Tetapi di sisi lain, di salah satu desa Banyuroto, Kulon Progo, Yogyakarta, keluarga Munarwan mendengar berita dari suatu berita TV nasional yang menjelaskan atau memberitakan tentang sosok seorang bocah umur 8 tahun yang begitu gigihnya, berbakti, dan ikhlasnya
di dalam merawat seorang ibunya yang sedang lumpuh. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu menyentuhnya tentang berita ini, menyentuh hati kita, karena luar biasanya seorang bocah ini tadi untuk merawat seorang ibunya dengan keikhlasan dan kegigihannya. Maka keluarga Munarwan merasa ini penting untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat mulia semuanya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama berita tentang seorang bocah umur 8 tahun yang sangat sayang, yang sangat gigih, berbakti, dan ikhlas di dalam merawat orang tuanya. Bocah ini bernama Muhammad Wahid. Mari kita dengar bersama-sama beritanya sebagai berikut. Pemirsa, Muhammad Wahid baru berusia 8 tahun, namun di usianya yang masih muda, ia memikul tanggung jawab yang sangat berat. Di saat teman sebayanya kemudian bermain menikmati masa anak-anak, siswa kelas 2 sekolah dasar itu merawat ibu. Juga kadang Bapak Ibu gurunya juga sering datang ke sini mengantarkan tugas-tugas adik Wahid. Kondisi Wahid ternyata tak lepas dari pantauan para pengajar di SD Negeri Banyuroto. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan
agar Wahid tak putus sekolah. Termasuk anak yang pendiam. Tapi kalau di rumah saya tuh mengapresiasi rajin sekali anaknya. Jadi pagi-pagi sudah membantu orang tuanya karena kondisi ibu dan simbahnya. Jadi memang setiap pagi Wahid membantu ibunya dulu. Nah, karena itu kalau belajar di sekolah itu mengupayakan jamnya agak siang. Untuk kelasnya di Wahid ini jamnya disiapkan untuk agar ini di Wahid bisa berangkat ke sekolah, tapi paginya bisa membantu orang tua dulu. Untuk berangkat sekolah, bocah yang bercita-cita menjadi kontraktor itu biasanya berjalan kaki sejauh kurang lebih 1,5 kilometer. Dengan kondisi melintasi jalan berbatu, sawah hingga bukit. Meskipun begitu, Wahid tak mengeluh. Bocah pemalu itu mungkin tak banyak berkata-kata, namun sikap dan tanggung jawab yang diembannya memperlihatkan besarnya kasih sayang terhadap sang ibunda. Sahabat-sahabat mulia, berita tentang Muhammad Wahid ini mengingatkan kita kepada sosok seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang juga begitu sayang, begitu berbakti, kemudian begitu ikhlas tulus merawat seorang ibunya, yang mana ibunya sakit lumpuh pada saat itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebut orang ini bukan lagi penduduk bumi, tetapi disebut Rasulullah SAW sebagai penduduk langit. Seorang pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dengan nama lengkapnya Abu Amru Uwais bin Amir bin Jara Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais ini hidup pada masa Rasulullah, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Namun demikian, nama Uwais ini disebut, bahkan diceritakan kepada para sahabat-sahabatnya oleh Rasulullah SAW. Uwais adalah seorang pemuda yang pernah mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu mendapat penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni ini senantiasa sangat telaten dalam merawat ibunya, dan dengan penuh kasih sayang dia juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan, keinginan dari ibunya. Suatu ketika ibunya meminta suatu permintaan yang bagi dia sangat sulit sebenarnya untuk dipenuhi. Ibunya menyampaikan permintaan kepada Uwais. "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi hidup bersamamu. Oleh karena itu, tolong ikhtiarkan aku atau usahakan agar ibu ini dapat mengerjakan ibadah haji." Itu kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais berpikir sangat keras. Bagaimana dia bisa untuk memenuhi permintaan ibunya untuk naik haji ini atau menunaikan ibadah haji. Karena untuk memakai kendaraan berupa unta ataupun keledai jelas tidak mungkin. Karena Uwais adalah seorang pemuda yang bukan pemuda kaya, tetapi pemuda miskin.
dan dia tidak mempunyai biaya untuk itu. Maka jalan satu-satunya menurut Uwais adalah dia harus menggendong ibunya ini. Dengan cara menggendong, meskipun jarak antara Yaman ke Mekah atau dari Yaman tempat tinggalnya itu, kalau mau naik haji ke Mekah, maka jaraknya itu lebih kurang 1119 km. Dan melewati padang-padang tandus yang luas dan panas. Untuk itu, Uwais berpikir keras. Kemudian dia mendapatkan ide. Sehingga dia mulai mempersiapkan diri dengan latihan-latihan yang cukup keras juga tentunya. Di mana Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor lembu atau anak lembu. Dan Uwais membuatkan kandangnya itu di pucuk bukit. Sehingga setiap pagi, Uwais ini bolak-balik menggendong anak lembu tersebut. Naik turun bukit tentunya. Bahkan ia sampai sempat disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya yang setiap pagi menggendong anak lembu itu, memasukkannya ke kandang, mengeluarkannya ke kandang, mencarikan makan dan seterusnya di pucuk bukit itu. Kemudian hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu miliknya Uwais ini sudah memiliki berat mencapai 100 kg. Begitu pula tentunya dengan otot-otot Uwais yang setiap pagi menggendong anak lembu itu yang tanpa terasa beratnya terus bertambah, sehingga otot Uwais pun menjadi kuat. Dan begitu juga untuk mengangkat jalan juga kuat. Akhirnya orang-orang pun tahu maksud dari Uwais menggendong anak lembu tersebut setiap pagi. Karena dia latihan keras untuk menggendong ibunya untuk memenuhi agar ibunya itu bisa naik haji. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rasa cinta dan sayangnya Uwais terhadap ibunya ini. Maka Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah untuk memenuhi permintaan ibunya untuk naik haji. Akhirnya permintaan ibunya ini alhamdulillah terwujud. Ketika wukuf di Arafah dan tawaf di sekeliling Ka'bah, Uwais ini dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan tawaf di Ka'bah ini. Melihat perjuangan anaknya ini, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata. Tentu air mata ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Karena telah mampu melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah kemudian Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Doa ini ternyata didengar oleh ibunya, karena ibunya kan digendong. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Sehingga cukuplah ridho dari seorang ibu yang akan membawaku ke surga." Begitu sahabat-sahabat mulia, tulusnya, sayangnya Uwais ini kepada
seorang ibunya. Karena begitu tulus dan sayangnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala seketika menyembuhkan penyakit sopak yang diderita oleh Uwais ini. Penyakit sopaknya itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kemudian sembuh, sehingga belang-belang yang ada di tubuhnya juga hilang. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang kemudian bulatan ini diciptakan oleh Rasulullah SAW menjadi tanda bagi sahabat beliau Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat suatu ketika mengenali Uwais Al-Qarni ini untuk meminta doa, karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Di mana suatu ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni ini. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang hebat, anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Kalau kalian ingin bersama dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tubuhnya. Apabila suatu ketika kalian bertemu dengan dia, ini Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, terutama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ya, maka mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Demikian sahabat-sahabat mulia, begitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tentang kemuliaan seseorang yang telah memuliakan seorang ibunya. Tentu sekilas tentang kisah Uwais ini tadi, seorang pemuda yang sangat berbakti, taat dan sayang kepada ibunya, sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau tadi ada berita tentang seorang Muhammad Wahid yang juga berbakti, sayang, merawat ibunya yang lumpuh dalam usia yang masih sangat muda sekali, masih anak-anak atau bocah umur 8 tahun sudah merawat ibunya sedemikian rupa, maka mari sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama agar Muhammad Wahid ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang baik kepadanya, dan juga mudah-mudahan beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi kita berharap juga, kita doakan semoga Muhammad Wahid ini juga bisa membawa ibunya ini untuk naik haji, untuk melaksanakan naik haji, sehingga mudah-mudahan kemuliaan beliau terus bertambah di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berita tentang seorang Muhammad Wahid, seorang bocah 8 tahun yang begitu sayang, taat, berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang sakit lumpuh, kemudian dia rawat dengan telaten, dan juga kisah tentang sahabat kita semua tentunya yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni ini tadi, mudah-mudahan dapat menggugah hati kita semua untuk kemudian kita terus-menerus atau senantiasa memuliakan ibu kita, memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita. Karena sebagaimana disampaikan tadi, bahwa dengan memuliakan ibu, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus kita muliakan ibu kita, baik yang sudah meninggal
ataupun yang masih memiliki ibu. Yang meninggal tuh tentu kita selalu berdoa. Cara memuliakannya adalah terus berdoa, berdoa dan berdoa untuk ibu kita. Begitu juga yang hidup sebenarnya, kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk doa kedua orang tua, termasuk ibu, adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah hambamu ini ya Allah, dan juga kedua orang tua kami, dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kecil. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada orang tua, termasuk tentu ibu. Dan bagi ibu kita yang masih hidup, maka tentu tidak cukup dengan doa. Memuliakan ibu, di samping tadi kita berdoa untuk kemuliaan ibu kita, dan juga kita senantiasa bersilaturahmi, kemudian berbuat baik, baik dalam bertutur kata, bisa saja dengan memberikan hadiah-hadiah yang membuat hati ibu kita menjadi senang, menjadi bahagia. Mudah-mudahan kisah ini tadi dan juga berita tentang Muhammad Wahid, seorang bocah 8 tahun ini, sekali lagi dapat menjadi contoh tauladan bagi kita, dan kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memuliakan ibu, yang pada akhirnya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat mulia, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu jangan lupa untuk dukung terus channel kita supaya kita terus bisa berbagi tentang kemuliaan ini, baik berbagi tentang berita, kabar-kabar tentang kemuliaan, maupun berbagi tentang kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Jangan lupa untuk dukung dengan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.